warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem informasi penggajian. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktik sistem informasi akuntansi. Perkenalkan, di sini anggota kelompok kami yang pertama itu Erisa Dwi Parwati, yang kedua Febri Heri, yang ketiga Fernanda Wahyu Saputra, yang keempat Kavita Putri Aisyah, yang kelima Nimas Fatma, yang keenam saya Rizky Amelia Putri. Topik pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama ada deskripsi algoritma, yang kedua flowchart, yang ketiga data flow dokumen, yang keempat analisis kelemahan sistem, yang keenam saran perbaikan sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi algoritma. Kepala departemen merekap kartu waktu kerja dan jam kerja yang kemudian diinput dalam data waktu kerja. Kemudian data waktu kerja diberikan kepada pegawai untuk selanjutnya pegawai mencetak kartu waktu kerja yang menghasilkan dokumen kartu waktu kerja. Pegawai menyerahkan kartu waktu kerja kepada staf administrasi bagian penggajian yang kemudian oleh staf administrasi bagian penggajian akan dimasukkan ke dokumen penggajian. Namun sebelum itu, Departemen Sumber Daya Manusia melakukan update informasi pegawai dan data gaji atas perubahan jumlah pegawai dan kenaikan tingkat gaji, serta informasi mengenai pegawai baru. Setelah informasi pegawai data gaji diupdate, kemudian diserahkan kepada staf administrasi bagian penggajian untuk selanjutnya divalidasi apakah data pada kartu waktu kerja telah sesuai dengan informasi pegawai dan juga daftar gaji. Jika data tidak sesuai, maka akan dilakukan proses penghapusan data yang menghasilkan informasi penghapusan data untuk diserahkan kepada Departemen Sumber Daya Manusia dan dilakukan proses penghapusan data oleh Departemen Sumber Daya Manusia, menghasilkan data baru yang sudah disesuaikan untuk selanjutnya diarsipkan. Jika data telah sesuai, maka selanjutnya akan dilakukan entry ke dalam dokumen penggajian oleh staf administrasi bagian penggajian. Lalu menghasilkan dokumen penggajian selanjutnya dilakukan proses penghitungan gaji, pemotongan pajak dan asuransi. Kemudian menghasilkan dokumen cek gaji dan beberapa laporan penting yang diberikan ke manajemen, meliputi laporan gaji, laporan pemotongan pajak, dan laporan pemotongan premi asuransi. Dokumen-dokumen yang dihasilkan staf administrasi bagian penggajian yaitu yang pertama laporan gaji, laporan pemotongan pajak, dan laporan pemotongan premi asuransi diberikan kepada manajemen. Yang kedua, cek gaji akan diberikan kepada pegawai. Untuk beberapa laporan seperti laporan gaji, laporan pemotongan pajak, dan laporan premi asuransi tersebut diarsipkan berdasarkan nomor. Selanjutnya, penjelasan flowchart akan dijelaskan oleh Nimas Fatma. Baik, di sini saya Nimas Fatma Asmaranti akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian flowchart. Nah, untuk flowchart sistem informasi penggajian di sini terdapat 4 bagian. Yang pertama kepala departemen, yang kedua pegawai, yang ketiga administrasi bagian penggajian, dan yang keempat departemen SDM. Flowchart dimulai oleh kepala departemen, di mana kepala departemen membutuhkan 2 dokumen. Yang pertama kartu waktu kerja dan yang kedua jam kerja. Nah, 2 dokumen tersebut selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam data kartu kerja, yang selanjutnya dihasilkan dokumen yaitu data waktu kerja. Data waktu kerja diberikan kepada pegawai, yang selanjutnya akan dilakukan pencetakan data waktu kerja yang menghasilkan dokumen kartu kerja.
Nah, data kartu kerja selanjutnya diberikan kepada administrasi bagian penggajian. Sebelum administrasi bagian penggajian melakukan pemrosesan terhadap kartu kerja ini, terlebih dahulu Departemen SDM memproses 2 dokumen, yaitu informasi pegawai dan informasi kenaikan gaji untuk dilakukan pengupdatean. Yang selanjutnya akan dihasilkan informasi kenaikan gaji terupdate dan informasi pegawai terupdate. Selanjutnya, 2 dokumen ini, informasi pegawai terupdate dan informasi kenaikan gaji terupdate, diberikan kepada administrasi bagian penggajian. Nah, administrasi bagian penggajian mendapatkan 3 dokumen. Yang pertama, kartu kerja, informasi kenaikan gaji terupdate, dan informasi pegawai terupdate. Selanjutnya, ketiga dokumen tersebut akan dilakukan validasi oleh administrasi bagian penggajian. Selanjutnya terdapat percabangan, apakah data sudah sesuai? Jika data tidak sesuai, selanjutnya akan dilakukan penghapusan kesalahan data oleh administrasi bagian penggajian. Yang selanjutnya dihasilkan dokumen informasi penghapusan data. Informasi penghapusan data ini selanjutnya diberikan kepada bagian SDM untuk dilakukan penghapusan kesalahan data dan dihasilkan data baru. Untuk percabangan pilihan ya akan dijelaskan oleh teman saya Erisa. Apabila data sudah sesuai, maka selanjutnya staf administrasi penggajian akan melakukan entry ke dalam dokumen penggajian. Lalu dihasilkan dokumen penggajian. Dengan dokumen penggajian tersebut, staf administrasi penggajian akan menghitung gaji, lalu memotong pajak dan juga asuransi. Selanjutnya akan dihasilkan 4 dokumen yang terdiri dari dokumen cek gaji, dokumen laporan gaji, dokumen laporan pemotongan pajak, dan juga laporan potongan premi asuransi. Untuk ketiga dokumen laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pihak manajemen. Selain itu, ketiga laporan tersebut nantinya akan diarsipkan oleh bagian administrasi penggajian berdasarkan nomor. Untuk dokumen cek gaji akan diserahkan kepada pegawai. Dengan diserahkannya cek gaji tersebut kepada pegawai, menandakan bahwa sistem informasi penggajian tersebut telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow dokumen. Saya Fernanda Wahyu Saputra. Di sini untuk yang pertama, Kepala Departemen menyerahkan input data waktu kerja ke sistem informasi penggajian dan kemudian dilanjutkan ke informasi data waktu kerja ke Departemen Pegawai. Departemen Pegawai mencetak kartu kerja ke bagian Departemen Admin Penggajian yang berisikan informasi printout kartu kerja, dan kemudian administrasi sumber daya manusia melakukan update data pegawai dan gaji yang akan diserahkan ke informasi data pegawai dan gaji di bagian admin penggajian. Dari admin penggajian melakukan penghapusan data dan yang akan dilanjutkan ke informasi penghapusan data administrasi sumber daya manusia. Dan kemudian di admin penggajian melakukan entry dokumen penggajian ke sistem informasi penggajian dan kemudian diserahkan berupa informasi laporan gaji ke bagian manajemen. Admin penggajian melakukan entry data pajak dan asuransi ke sistem informasi penggajian dan berupa informasi pajak dan asuransi ke bagian manajemen. Baik, perkenalkan, di sini saya Kavita Putri Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. Saya akan menjelaskan tentang DFD level 1 Sistem Informasi Penggajian. Untuk proses yang pertama adalah proses input data waktu kerja, di mana Kepala Departemen menginput data waktu kerja, lalu menghasilkan output berupa informasi data waktu kerja yang akan diberikan kepada entitas pegawai. Lalu informasi data waktu kerja akan dilakukan pengarsipan. Yang kedua adalah proses cetak kartu kerja, di mana pegawai akan melakukan pencetakan kartu kerja yang menghasilkan output berupa informasi printout kartu kerja yang diserahkan kepada admin penggajian.
Untuk proses yang ketiga adalah proses update data pegawai dan data gaji, di mana administrasi SDM akan melakukan update data pegawai dan gaji yang menghasilkan output berupa informasi data pegawai dan gaji yang diserahkan kepada admin penggajian. Untuk proses yang keempat adalah proses hapus data, di mana di sini terdapat kesalahan dari pihak SDM untuk inputan data pegawai dan gajinya. Di sini admin penggajian menemukan ada kesalahan, akhirnya admin penggajian melakukan proses yaitu penghapusan data dan memberikan informasi atau outputan informasi penghapusan data kepada administrasi SDM. Untuk informasi penghapusan data tersebut akan diarsipkan berupa data informasi data yang dihapus. Untuk proses yang kelima yaitu ada proses entry gaji, di mana administrasi penggajian melakukan entry dokumen penggajian, lalu informasi laporan gaji akan diserahkan kepada manajemen. Untuk informasi laporan gaji juga akan diarsipkan sebagai data laporan gaji. Yang keempat adalah proses perhitungan pajak dan asuransi, di mana admin penggajian juga akan melakukan entry data pajak dan asuransi dan akan menghasilkan output berupa informasi data pajak dan asuransi yang akan diserahkan juga ke manajemen. Data informasi tersebut juga akan diarsipkan sebagai data pajak dan asuransi. Sekian pemaparan DFD dari saya. Selanjutnya adalah pemaparan analisis kelemahan sistem yang akan disampaikan oleh teman saya Febri Heri Setiawan. Terima kasih. Baik, di sini Febri Setiawan akan menjelaskan tentang analisis sistem kelemahan sistem ini. Yang pertama, kartu waktu kerja yang masih harus dicetak oleh pegawai baru diserahkan kepada staf administrasi penggajian. Yang kedua, pencatatan data waktu kerja masih dilakukan setiap departemen. Dan yang ketiga, kemungkinan hilangnya kartu waktu kerja yang telah tercetak. Selanjutnya, saran perbaikan sistem akan dijelaskan oleh Erisa. Saya Erisa Dwi Parwati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan untuk topik pembahasan yang terakhir, yaitu saran perbaikan sistem. Menurut diskusi kelompok kami, saran perbaikan sistem yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, sebaiknya kartu waktu kerja langsung dicetak oleh staf administrasi penggajian agar tidak terjadi miscommunication. Yang kedua, sebaiknya pencatatan data waktu kerja dilakukan oleh salah satu departemen saja agar tidak terjadi penumpukan data dari setiap departemen. Pencatatan sebaiknya di bagian SDM. Dan yang terakhir yaitu sebaiknya untuk mengantisipasi kehilangan kartu waktu kerja yang hard copy diganti dengan soft file yang langsung terhubung ke staf administrasi penggajian. Sekian pemaparan tentang sistem informasi penggajian dari kelompok 4. Saya, perwakilan dari kelompok 4, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.